Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan bincang-bincang Magister Administrasi Publik bersama saya, Ani, dan saya Faikul Mustafid. Kami adalah dua orang mahasiswa dari Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Nah, Universitas Kediri adalah universitas terbaik se-Kediri Raya. Selain itu, program studi magister ini akreditasinya B, sangat baik. Baik ya. Sekali. Jadi bagi teman-teman yang di sekitar Kediri ya, mungkin Jombang, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, ya bisa mempertimbangkan jadi salah satu opsi, bukan opsi ya, pilihan, menjadi pilihan teman-teman untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Kediri. Oke, nah kali ini kita akan bincang-bincang Magister Administrasi Publik mengenai akuntabilitas kinerja. Sebenarnya akuntabilitas kinerja itu apa sih, Mas Faik? Ya, saya mulai dari bahasa peraturannya dulu ya. Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistemik ya, mulai dari penetapan, pengukuran, pengolahan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dan ya di dalam SAKIP itu sebenarnya mengintegrasikan ya, mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaporan, dan bahkan ada sisi pengawasannya di sana. Seperti itu. Jadi pentingnya SAKIP ini apa sebenarnya? Ya, dari pengertiannya sendiri itu kita tahu ya, pertanggungjawaban atas kinerja. Sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama adalah kinerja itu apa ya? Kinerja adalah hasil kerja, atau bahkan ada yang bilang bentuk berhasilnya atau tercapainya sebuah program atau kerja. Itu kinerja namanya ya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Nah, sebenarnya nanti dampaknya kemana? Ya pertama peningkatan kinerja, di mana bisa nanti sebenarnya akhirnya adalah tujuan SAKIP adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, jadi dengan SAKIP ini diharapkan kinerja pembangunan itu bisa dipertanggungjawabkan berjalan sehingga tercapailah tujuan, atau kalau di dalam jalannya pemerintah adalah visi misi pemerintah, seperti itu. Sebenarnya berarti masyarakat itu bisa ya melihat kinerjanya pemerintah daerah dari dokumen SAKIP itu ya? Ya, sebenarnya itu kelihatan sekali kalau di dalam setiap tahunnya ya, laporan kinerja itu wajib dipublikasikan. Nah, itu bentuk transparansi, jadi masyarakat itu bisa tahu mana yang berhasil, mana yang gagal, penyebabnya apa, faktor pendorongnya apa, seperti itu. Kalau dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang sekarang ini, yang akhir periode kemarin ini, apa nih masalah-masalah yang dihadapi? Oke. Jadi sebenarnya kurang tuntas tadi yang masalah urgensi ya. Saya ingin menjelaskan itu terkait pentingnya SAKIP itu apa. Sebenarnya kan hakikat SAKIP itu adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja. Kinerja itu apa? Terkait dengan bagaimana hasil kerja kita karena kita sudah memakai sumber daya yang ada. Sumber daya itu apa? Anggaran dan SDM. Jadi instansi pemerintah itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Instansi pemerintah itu sudah menggunakan namanya APBD, APBN, penggunaan dengan sumber daya yang ada banyak. Bagaimana penggunaan sumber daya ini bisa menghasilkan kinerja. Dan ada satu kata-kata yang luar biasa, itu setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa berdampak. Nah, itulah inti dari SAKIP sebenarnya, dan itu merupakan esensi sebenarnya gimana jalannya pemerintah itu bisa benar-benar sesuai dengan jalurnya, di mana anggaran uang dikeluarkan misalkan sejumlah
5 miliar, ya bagaimana nilai dampaknya itu juga bernilai 5 miliar atau lebih. Nah, itu yang bisa dinamakan dengan efektif dan efisien. Jadi Sakip itu memastikan bahwa kinerja itu efektif, bisa tercapai tujuan, dan juga efisien, di mana tidak ada kebocoran anggaran. Seperti itu. Dan itu menjadi isu yang sampai sekarang Indonesia nggak lulus. Korupsi di mana-mana, ya sebenarnya dari penerapan Sakip yang lemah sebenarnya. Seperti itu. Dan kalau Mbak bilang tadi permasalahannya apa? Ya, permasalahan Sakip itu apa? Yang paling menonjol dan itu berlarut-larut adalah, dan memang ya agak berlarut-larut, tergantung nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau sekarang pemilunya ya, tergantung pemilunya seperti apa, adalah komitmen pimpinan. Dimulai dari komitmen pimpinan, dan kemudian pimpinan itu bisa mengajak, mempengaruhi, dengan kepemimpinannya itu mempengaruhi seluruh pegawai untuk mau peduli tentang Sakip ini. Sebenarnya itu bukan peduli sih, sebenarnya Sakip kan adalah sebuah kewajiban ya, di mana kita harus bekerja, kita harus mempertanggungjawabkan kerja kita. Seperti itu. Kita sudah pakai kantor bayar listrik, ada airnya, kita pakai fasilitas kantor, di mana kita harus mempertanggungjawabkan, apalagi kita dapat tunjangan, dapat gaji, ya, kita harus mempertanggungjawabkan tunjangan gaji itu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Ini kunci, di mana perencanaan itu adalah siklus awal dari Sakip. Perencanaan, di mana temuannya adalah perencanaan dari atas ke bawah itu tidak nyambung. Kalau istilahnya adalah model logis atau logical framework. Artinya sebab akibat, hubungan sebab akibat kinerja bawahan terhadap atasan. Jadi kalau atasannya misalkan ya meningkatkan PAD, kemudian bawahannya itu hanya membuat strategi melayani pajak, berarti kan tidak ada, istilahnya kurang kuat sebab akibatnya, kecuali misalkan meningkatnya pendapatan asli daerah, kemudian di bawahnya ekstensifikasi pajak ya, atau intensifikasi pajak. Jadi itu nyambung. Nah, itu tidak nyambung. Nah, ketika perencanaan tidak nyambung, bisa bayangkan gimana kinerjanya nanti. Nah, perencanaan itu ada yang bilang ketika kita merencanakan itu sudah baik, 50% pekerjaan kita itu sebenarnya sudah selesai. Nah, perencanaan itu sudah tidak baik sehingga berentet. Akhirnya Sakip itu hanya sebuah dokumen, tidak bisa mendukung perencanaan, tidak bisa mendukung capaian pembangunan daerah. Seperti itu masalahnya. Masalahnya dua berarti ya, komitmen pimpinan dan kesinkronan dari dokumen perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Ya. Nah, ketika ada masalah nih di pemerintahan, apa nih yang bisa atau solusi-solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, kalau masalah komitmen sama SDM ya murni. Solusinya hanya satu, yaitu ya memilih pimpinan yang benar-benar bisa, kemudian peningkatan kualitas SDM. Itu murni, tidak bisa ditawar sebenarnya. Kemudian ada satu solusi yang untuk tadi ya memperbaiki proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan apa? Dengan sistem informasi atau bisa dibilang digitalisasi. Di mana digitalisasi itu, dengan digitalisasi kan transparansi bisa terlihat, pengawasan pun bisa lebih mudah dilaksanakan. Jadi di mana sistem informasi itu bisa menampung seluruh siklus itu, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengukuran, kemudian pelaporan. Nah, cuman ya membuat sistem informasi untuk Sakip ini, seperti yang saya bilang tadi ya, Sakip itu sebenarnya adalah bentuk pertanggungjawaban, ada proses anggaran di sana. Nah, sebenarnya sistem Sakip ini tidak bisa berdiri sendiri untuk benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan Sakip itu sendiri. Jadi sistem informasi ini perlu dibangun dan terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan yang ada di Bapeda, pengampunya di Bapeda,
kemudian penganggaran biasanya pengampunya adalah BPKAD, dan kemudian terakhir adalah pengawasan di inspektorat, dan semuanya itu harus dijadikan satu di dalam sebuah aplikasi. Nah, jadi dan terakhir nanti yang ingin tertarik ini ya, bentuk pertanggungjawaban satunya adalah harus bisa terintegrasi dengan pemberian tunjangan. Nantinya seperti itu. Jadi kalau di evaluasi Mempan itu pasti ada di mana perencanaan itu tadi, evaluasi terkait bagaimana hubungan logis antara atasan dan bawahan, kemudian pengukurannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari pengukuran datanya itu sudah tepat atau belum, terus formulasinya sudah tepat atau belum, dan terakhir bagaimana hasil pengukuran ini bisa mempengaruhi terhadap sistem reward dan punishment. Ada tunjangan di situ. Berarti sebenarnya ya pekerjaan PNS atau ASN ini bukan pekerjaan yang ringan ya, Mas. Sebenarnya seharusnya itu pekerjaan yang berat, yang diemban dan diamanahkan kepada PNS untuk melaksanakan pembangunan seyogyanya untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Jadi Mas Faib, mungkin Mas pernah dengar nggak seorang pemimpin yang memang benar-benar beliau itu mengerti dan paham akan akuntabilitas kinerja, hingga beliau itu ikut turut mengawal kerjanya si ASN atau APNS itu, sehingga kinerja pemerintah daerah itu bisa benar-benar tercapai dan sesuai harapan beliau. Jadi ini ya, kembali lagi saya ingatkan bahwa memang kunci atau permasalahan ya tadi yang disebutkan saya tadi ya, permasalahan tentang sakit itu apa sih sebenarnya? Itu komitmen pimpinan, dan memang kunci suksesnya jalannya sakit itu adalah pimpinan. Dan ini ada salah satu cerita ya, saya tidak bisa sebutkan daerah mana karena kan lagi pemilu, jadi kan gak enak. Jadi ada salah satu pemerintah daerah itu yang pemimpinnya itu, kepala daerahnya itu mau ikut belajar bagaimana sakit, mulai dari belajar sakit itu sebenarnya apa, dan beliau sadar toolsnya dia untuk bisa mengakselerasi pembangunan daerah itu adalah sakit. Jadi beliau itu langsung ikut mulai dari perencanaan, beliau langsung istilahnya kalau itu des ya, bicara langsung satu persatu kepala perangkat daerah, berbicara targetmu ini nanti. Jadi beliau itu menyusun visi misi kan, visi misinya itu langsung membuat strategi, dan itu diturunkan kepada masing-masing perangkat daerah. Dan kuncinya adalah penetapan target. Jadi penetapan target yang sesuai atau istilahnya menantang ya, bukan gak terlalu rendah, tapi menantang juga bukan angan-angan, pas ya, bisa dicapai, gak terlalu mudah. Jadi kepala daerah itu menetapkan targetnya, sehingga ini akan memicu seluruh kepala perangkat daerah untuk bisa bekerja sebaik mungkin. Apalagi ya beliau itu merancang sakit ini, istilahnya pengolahan kinerja ini akan berpengaruh terhadap penghasilan masing-masing pegawai. Itu yang kuncinya. Jadi nanti seluruh pegawai, kepala perangkat daerahnya itu bermula dari kepala perangkat daerah akan termotivasi sehingga memicu seluruh pegawai di bawahnya untuk bisa ikut berkontribusi melalui sakit ini tadi, perencanaan di mana seluruh pegawai harus ada hubungan tegak lurusnya, sebab akibat dari bawah atas sampai ke pimpinan paling pucuk. Dan nanti bupati ini juga ikut proses pengukurannya. Jadi pengukuran dicek sudah benar nggak datanya, kemudian nanti ini akan menjadi dasar perhitungan tunjangan. Jadi bupati itu bukan bupati ya, bupati atau wali kota, kepala daerah itu tahu bahwa toolsnya untuk bisa meningkatkan, mengakselerasi kinerja pemerintah daerah ya menggunakan sakit ini. Jadi beliau itu kinerjanya langsung melejit setelah dengan adanya sakit itu. Berarti itu, jadi ya itu salah satu kabupaten kota yang mendapatkan nilai A. Masya Allah.
Artinya sebenarnya pemimpin seperti itu bukan hanya di angan-angan dan harapan Iya, masyarakat. iya. Sebenarnya beliau itu Ada. ada seseorang yang memiliki karakteristik seperti itu ternyata ada. Dan semoga ketika pemilu kada besok tanggal 27, semoga yang terpilih adalah calon-calon pemimpin yang memang benar-benar peduli akan akuntabilitas kinerjanya dan bukan hanya sekedar janji-janji politik di awal dan hanya yang penting sebatas terlaksana. Iya, ya itu. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z ya, Yes. itu yang sebentar lagi punya hak pilih, jangan sampai istilahnya tutup mata dengan urusan politik pemilu kada nanti ke depan. Jadi kan banyak sarana disediakan, ada Instagram, di media sosial itu banyak, kemudian ada kita gali informasi dari sana, kemudian ada debat yang bolak-balik viral ya. Itu kita bisa tahu kemampuan masing-masing pemimpin yang akan kita pilih nanti. Ya, di mana mereka harus punya kapasitas manajerial yang luar biasa, bukan hanya bagaimana dia istilahnya kalau sekarang kan membagi-bagikan. Ya, jadi kalau nggak ngasih uang nggak kita pilih, jangan seperti itu. Kita harus bisa menilai benar-benar, jangan sampai dia hanya mampu ngasih tapi dia tidak bisa mengelola pemerintahan. Istilahnya dia hanya mengandalkan money politik saja akhirnya kan. Jadi bagaimana kita mau mencari informasi, pimpin mana yang punya kemampuan manajerial yang cukup sehingga dia mampu menyusun visi misi yang terbaik, strategi bagaimana, dan akhirnya dia bisa memonitoring dan evaluasi sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya, semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menambah wawasan buat masyarakat dan menyadarkan kepada para ASN untuk bekerja dengan baik dan akuntabel. Iya, berkinerja. Oh, berkinerja, oke. Iya. Jadi bukan hanya kerja tapi berkinerja. Dan terakhir juga masyarakat juga mau berpartisipasi. Jadi sakitnya kan bentuk transparansi. Kita transparan tapi gak ada yang lihat tapi. Iya. Jadi harus ada yang bisa berpartisipasi, masyarakat juga ikut mengawasi. Iya. Ya, seperti itu. Cukup ya. Oke, cukup sekian dari kami. Kita tutup bincang-bincang Magister Administrasi Publik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next kesempatan.